Ya, pemirsa, dua kelompok warga di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Tawuran dipicu saling ejek kedua kelompok di media sosial. Rekaman video amatir menangkap tawuran antar kelompok warga Kecamatan Ujung Tanah dan warga Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Warga saling serang menggunakan batu dan anak panah. Petugas dari Polsek Ujung Tanah berjaga di lokasi untuk mencegah tawuran kembali terjadi. Melakukan penjagaan supaya tidak ada serangan balasan. Kita lebih baik mencegah daripada nanti terjadi baru kita atasi. Jadi untuk pelaku yang melakukan penyerangan yang awalnya ke wilayah Talo itu sudah dikantongi oleh anggota, nama-namanya. Tinggal kita melakukan pengejaran. Tawuran antar kelompok juga terjadi di Lampung. Tawuran pelajar ini terjadi di Jalan Gajah Mada dan Jalan Insinyur Juanda. Akibat tawuran ini, seorang pelajar mengalami luka di bagian kepala. Diduga luka akibat sabetan senjata tajam. Polisi memeriksa 11 pelajar, 3 diperiksa di Polsek Tanjung Karang Barat dan sisa di Polsek Tanjung Karang. Dari Makassar dan Bandar Lampung, kontributor iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hingga Rabu malam aparat gabungan masih terus lakukan penyekatan kendaraan dari luar kota yang akan masuk ke Jakarta. Di Karawang, Jawa Barat, ratusan kendaraan yang tidak dilengkapi SIKM diputar balikan. Pemeriksaan kendaraan yang akan masuk ke Jakarta hingga Rabu malam di ruas tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat masih terus dilakukan. Petugas menghentikan ratusan pengendara yang tidak memiliki surat izin keluar masuk dan meminta mereka putar balik ke daerah asal. Meski demikian, jumlah kendaraan yang melanggar berkurang dibandingkan hari-hari kemarin. Sementara itu, arus lalu lintas di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten malam tadi ramai lancar. 303 kendaraan diminta putar balik karena tidak dilengkapi surat izin keluar masuk Jakarta atau SIKM. Namun, pengendara yang tidak memiliki SIKM tapi memiliki KTP domisili Tangerang diperbolehkan melintas. Sementara itu, pemirsa, sebuah minibus dipaksa putar balik ke daerah asalnya di gerbang tol Baros, Cimahi, Jawa Barat. Pengendara dan penumpang minibus tidak mematuhi aturan PSBB. Petugas dari Satlantas Polres Cimahi memberhentikan sebuah mobil minibus yang membawa 12 penumpang di pintu tol Baros, Cimahi, Jawa Barat. Belasan penumpang ini diketahui merupakan pemudik asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang hendak kembali ke kampung halamannya di Cimahi. Petugas meminta pengendara dan penumpang putar balik ke daerah asal karena melanggar aturan berkendara selama PSBB. Selain itu, petugas juga memeriksa sejumlah kendaraan yang akan masuk ke kota Cimahi, Jawa Barat yang masih menerapkan PSBB. Melakukan penyekatan untuk antisipasi lonjakan kendaraan yang menuju ke Jakarta dari wilayah tol Gerbang Padalarang, dan masih ditemukan pelanggaran social distancing, tapi kita tidak melakukan tindakan, hanya himbauan. Selain di gerbang tol, pemeriksaan kendaraan juga dilakukan di jalur arteri. Penyekatan ini akan dilakukan hingga 7 Juni mendatang. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kita kembali ke ibu kota, pemirsa. Ratusan warga memadati kantor Satpas Kebonanas Jakarta untuk mengurus perpanjangan SIM. Dirlantas Polda Metro Jaya memberikan dispensasi perpanjangan SIM hingga 30 Juni mendatang. Antrean pemohon surat izin mengemudi memadati kantor Satpas Kebonanas Jakarta Timur. Sejak pagi, sejumlah warga rela antri mengurus perpanjangan SIM di tengah pandemi corona. Antrean menerapkan jaga jarak dan pemohon diminta menunggu di luar ruangan. Dalam satu hari, kantor unit Satpas Kebonanas Jakarta Timur ini hanya melayani 150 pemohon. Pelayanan yang dibuka adalah perpanjangan SIM yang masa berlakunya telah habis sejak PSBB diberlakukan. Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menyatakan pihaknya memberikan dispensasi perpanjangan SIM hingga 30 Juni mendatang. Keputusan diambil menyusul lonjakan antrean masyarakat untuk memperpanjang SIM. Untuk mengatasi hal tersebut, mulai sejak 2 hari yang lalu,
kita sudah melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan. Ya, yang pertama, sesuai dengan keputusan atau petunjuk dari Korlantas yang terakhir bahwa dispensasi perpanjangan SIM itu kita perpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Ya, jadi masyarakat yang habis masa berlakunya pada hari-hari ini bisa melaksanakan perpanjangan SIM sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Kombes Pol Sambodo juga menyatakan layanan SIM keliling di sejumlah tempat dibuka kembali dan menjamin polisi takkan menilang warga yang belum perpanjang SIM dalam masa pandemi Corona. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menerbitkan aturan surat izin keluar masuk wilayah bagi warga non-Jabodetabek dan Banten. Sementara itu di masa perpanjangan PSBB, usaha mikro kecil dan menengah serta restoran mulai diperbolehkan untuk beroperasi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga 14 Juni 2020. Namun meski PSBB masih berlaku, situasi lalu lintas pasar dan pertokoan tetap ramai. Dalam perpanjangan PSBB tahap ketiga ini, usaha mikro kecil dan menengah serta restoran mulai diizinkan beroperasi. Jika sebelumnya pembeli hanya boleh membawa pulang makanan, kini diperbolehkan makan di tempat. Selain itu, Pemkot Tangerang Selatan memberlakukan surat izin keluar masuk atau SIKM bagi warga yang tidak memiliki KTP Jabodetabek atau Banten. Yang menyebutkan siapapun yang masuk ke wilayah Banten harus mendapatkan surat izin. Surat izin ini diatur lebih lanjut oleh peraturan wali kota atau peraturan bupati. Maka yang berbeda, perwal yang sebelumnya adalah kami meruntut tentang surat izin keluar masuk wilayah Banten dan Jabodetabek. Tugas dari Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi komunikasi dengan Dishub DKI, Jabodetabek dan tentunya juga Banten untuk bisa berkomunikasi. Perpanjangan PSBB di Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang ini dilakukan karena penyebaran virus corona masih tergolong tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Sukron, iNews melaporkan.